Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Malam ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua UTS saya dalam mata kuliah Sistem Multimedia. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya dalam penjelasan mengenai sistem multimedia ini, saya akan menjelaskan mengenai pertama intro atau perkenalan dari saya sendiri. Selanjutnya topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sistem multimedia, dan yang terakhir yaitu penutupan atau closure. Ngomong-ngomong mengenai sistem multimedia, apa yang kalian ketahui mengenai sistem multimedia? Oke, apabila ada yang belum tahu, saya jelaskan. Sistem multimedia adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen-komponen yang bekerja sama dalam menghasilkan, kemudian mengelola, kemudian menyajikan konten kepada pengguna. Biasanya sistem ini perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya untuk mengintegrasikan elemen-elemen multimedia seperti teks, suara, gambar, video, animasi. Ya, itu adalah jembatan kalian untuk mengenai apa itu sistem multimedia. Kemudian selanjutnya saya akan langsung kepada intro. Nah, oke, perkenalkan, saya Iyub Sudrajat dengan NIM A22100061. Saya sekarang mengambil jurusan informatika semester 6, tepatnya di kelas C, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April Sumedang. Itu adalah informasi pribadi singkat saya. Selanjutnya kita ke topik kita utama kali ini, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sistem multimedia. Ada 6 yang akan saya jelaskan pada malam hari ini. Yang pertama mungkin mengenai komponen multimedia itu apa aja sih. Selanjutnya mengenai pengembangan bidang multimedia itu seperti apa. Kemudian mengenai perbedaan bit pada image atau gambar itu seperti apa. Selanjutnya pendapat saya mengenai perkembangan multimedia pada era saat ini bagaimana. Lalu kelima ada bidang apa sih yang berpotensi atau berpeluang sukses dalam perkembangan multimedia saat ini. Selanjutnya yang terakhir ada ide atau konsep apa yang akan saya lakukan terhadap adanya dukungan dalam perkembangan sistem multimedia ini, berbanding lurus dengan apa yang sedang saya
tekuni, program studi apa yang sedang saya tekuni sekarang, yaitu program studi informatika. Oke, tanpa lama-lama lagi kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan komponen multimedia. Komponen multimedia itu tadi saya sudah katakan dari awal adalah elemen-elemen yang mendukung adanya suatu multimedia. Pertama mungkin teks. Ini adalah contoh dari teks. Kalian juga bisa bedakan sendiri atau tahu sendiri apa itu teks. Kemudian gambar juga sudah tidak asing lagi, itu adalah komponen dari multimedia. Selanjutnya audio. Apa yang saya katakan ini adalah audio natural dari mood saya. Kemudian video. Kalian suka banyak melihat video baik di media sosial, baik YouTube, TikTok, itu adalah sebuah video. Kemudian animasi. Ya, kalian tahu sendiri bagaimana itu animasi, seperti kartun 2 dimensi, seperti stiker di WhatsApp yang bergerak dalam waktu yang singkat, itu ada animasi. Oke, nomor 1 sudah. Kemudian nomor 2, jelaskan pengembangan bidang multimedia. Pengembangan di bidang multimedia itu sama perkembangannya. Pertama, dipengaruhi oleh teknologi. Dengan adanya teknologi baru, maka kita membuat konten atau membuat karya yang berasal dari multimedia itu sangat mudah, sehingga bisa kualitasnya lebih bagus atau realitasnya lebih bagus dan pengalaman penggunanya lebih bagus. Itu adalah pengembangan bidang multimedia dipengaruhi teknologi. Kemudian desain. Dengan melakukan desain yang bagus, kemudian dengan peralatan desain yang bagus, itu akan berpengaruh pada pengembangan bidang multimedia. Kemudian konten juga dengan adanya multimedia, dengan karyanya yang bagus, dengan narasi cerita yang bagus, sehingga dapat mudah dapat dirasakan realitasnya, dapat dirasakan keasliannya. Itu adalah pengembangan bidang multimedia. Selanjutnya UX atau user experience. Tentu dengan adanya multimedia, dengan banyaknya pengguna, sehingga mereka bisa lebih merasakan, lebih dipahami kebutuhan mereka dalam bidang multimedia. Kemudian platform. Perkembangan multimedia juga harus memperhatikan aksesibilitasnya, dapat diakses melalui platform apa saja, misalkan handphone atau komputer atau teknologi lainnya. Selanjutnya yaitu ada keamanan. Dalam bidang multimedia juga adanya pengembangan dalam bidang keamanan, misalkan hak cipta, privasi atau keamanan lainnya. Itu adalah pengembangan bidang multimedia. Selanjutnya, jelaskan perbedaan bit pada image. Bit pada image itu biasanya dipengaruhi oleh kedalaman warna dan informasi pixel yang ada, misalnya banyaknya pixel dalam gambar tersebut. Pertama, 1 bit. Bisa dilihat gambar 1 bit itu pixelnya atau kotak-kotaknya
sangat bisa dilihat. Kemudian biasanya warnanya itu terdiri dari 2 warna atau lebih, misalkan hitam dan putih, sehingga mudah dibedakan. Kemudian 2 bit bisa dilihat ini warnanya udah banyak warna dapat dilihat dalam 2 bit. Kemudian pixelnya juga memiliki banyak pixel. Kemudian 4 bit bisa dilihat mengenai warnanya, mengenai pixelnya terlihat sedikit agak kompleks, agak banyak. Lalu 8 bit juga semakin kesini warna dan pixelnya atau kotak-kotaknya semakin banyak. Selanjutnya 16 bit bisa dilihat juga warna dan pixelnya semakin kesini semakin kompleks. Lalu ada 32 bit memiliki banyak warna dan pixelnya semakin dalam, semakin tidak dapat dilihat kotak-kotaknya. Kemudian 64 bit itu juga sama, kemudian SD, sehingga terlihat realitasnya, kerealannya. Itu adalah perbedaan bit pada image, bisa dilihat dari kedalaman warna dan informasi pixel. Oke, lanjut mengenai apa yang Anda ketahui tentang perkembangan multimedia di era saat ini. Tentu saja saya adalah mahasiswa informatika, sehingga saya harus beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Perkembangan multimedia di era saat ini sungguh berkembang dengan pesat. Dengan adanya misalkan ada teknologi augmented reality atau VR, sehingga kita sebagai pengguna bisa merasakan keaslian, bisa merasakan feel dari perkembangan multimedia itu. Selanjutnya perkembangan multimedia juga bisa dirasakan interaktifnya dalam pembelajaran, dalam pekerjaan, itu sungguh sangat bisa dirasakan. Bahkan sekarang saya di Universitas 11 April pembelajaran dilakukan dengan hibrid, baik secara online maupun offline. Itu adalah dampak dari perkembangan multimedia di era saat ini. Kemudian streaming. Dengan adanya streaming, kita bisa melihat informasi itu secara langsung, tanpa menunggu, tanpa buffering. Itu adalah perkembangan multimedia. Kemudian peningkatan grafis, bisa terlihat grafis atau gambar. Saya ambil contoh dalam PS ya, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Semakin kesini, semakin adanya perkembangan multimedia, maka semakin terlihat jelas keaslian dari pemain sepak bola. Itu adalah perkembangan multimedia yang saya ketahui di era saat ini. Oke, selanjutnya yaitu mengenai bidang apa sih yang menurut saya paling potensial sukses dalam perkembangan multimedia, dan sebutkan contohnya. Menurut saya yang memiliki potensi pulang sukses didukung oleh perkembangan multimedia saat ini, yaitu bidang entertainment atau hiburan, dimana misalkan dalam film atau TV kita bisa merasakan lebih keasliannya, kedalaman akan ceritanya, cara memvisualisasikan ceritanya bagaimana, itu adalah sangat-sangat berpotensi sukses, bener. Kemudian game, tadi saya sudah katakan game PS1, PS2, PS3
PS3, PS5 itu semakin kesini semakin real, sehingga kita sebagai pemain game dapat bermain dengan lebih masuk suasananya gitu kan. Kemudian musik juga sama seperti itu, kita bisa mendengarkan musik, merasakan musik dengan real, dengan bisa dapat dirasakan, bisa mudah dipahami oleh kita terhadap apa yang musik tersebut sampaikan, pesan apa yang musik tersebut sampaikan dalam setiap lirik-liriknya. Itu yang berpotensi sukses dan dalam dukungan perkembangan multimedia. Selanjutnya yaitu ide atau konsep apa yang akan Anda lakukan apabila Anda akan mengembangkan multimedia dalam teknologi informasi yang sesuai dengan jurusan Anda. Oke, idenya. Karena saya merupakan mahasiswa informatika, saya ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat mencari atau mengenali seseorang dalam bentuk suara ataupun wajahnya. Misalkan ketika kita punya sebuah informasi hanya suaranya, tapi kita tidak tahu orangnya itu siapa, kita dengan mencari suaranya dalam aplikasi tersebut, kita bisa mengetahui siapa itu. Kemudian bukan hanya suara, tapi gambar, kita bisa mengetahui siapa itu orangnya. Itu adalah ide saya dengan didukungnya perkembangan teknologi dan perkembangan multimedia. Selanjutnya yaitu sudah mungkin segitu topiknya. Selanjutnya kita ke closure. Tidak terasa kita sudah di akhir. Jadi perkembangan multimedia itu sangat berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi. Mungkin saya ada beberapa nasihat kepada kalian menghadapi perkembangan multimedia saat ini, yaitu kalian bisa terus belajar dan beradaptasi terhadap setiap perkembangan, baik itu multimedia, teknologi informasi ataupun lainnya. Kemudian tetap jaga kreativitas, jangan malas-malasan, karena semakin banyak teknologi yang memudahkan kita untuk beraktivitas dan produktif. Lalu banyak-banyak kolaborasi dengan orang lain dan tingkatkan skill kita. Selanjutnya, karena banyak teknologi yang baru, banyak media yang baru, kita tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan setiap kualitas hasil produktivitas kita, seperti itu. Lalu juga ada setiap perkembangan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Usahakan gunakan teknologi media dengan baik dan dengan bijak, agar kita hanya merasakan dampak positifnya saja. Oke? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Bye.